Bentrok susulan antara dua ormas terjadi di dalam kampus Universitas Krishna Dwi Payana, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Seorang tewas dan dua orang lainnya terluka akibat sabetan senjata tajam. Pasca bentrokan susulan, satu jenazah dari salah satu ormas ditemukan di area belakang kampus Universitas Krishna Dwi Payana, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore. Jenazah ditemukan dengan luka sabetan senjata tajam di bagian tubuhnya. Beberapa anggota ormas juga terluka akibat sabetan senjata tajam dan sempat ditolong warga. Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kota menjelaskan, bentrokan antara dua ormas di kampus Universitas Krishna Dwi Payana diduga akibat adanya masalah internal kampus yang masing-masing kedua belah pihak mengerahkan massa dari ormas. Bentrokan yang terjadi bukanlah antar mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana. Tadi sekitar pukul 14 terjadi keributan antara dua kelompok massa, dua kelompok ormas terkait dengan masalah internal. Satu pihak menggunakan ormas tertentu, satu pihak menggunakan ormas lainnya. Kalau kita bubarkan, rupanya ada beberapa korban tidak kita amankan, ada beberapa juga orang dari kelompok massa kita amankan juga. Saat ini kita evakuasi, kita bisa cek semua lingkungan sekitar perkampungan dalam kondisi aman terkendali, dan massa juga tadi langsung bubar dan kita pengamanan. Sebelumnya saling serang dua ormas tak terhindarkan hingga kepolisian melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan dua ormas yang terlibat bentrok. Hingga saat ini kepolisian dari Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota serta Polda Metro Jaya masih melakukan penjagaan untuk pengamanan. Pasca bentrok, sejumlah fasilitas kampus, kendaraan roda 4 dan roda 2 rusak. Kasus bentrokan ini masih dalam penyelidikan Polsek Pondok Gede dan Polres Metro Bekasi Kota serta Polda Metro Jaya. Keinformasi lainnya, pemirsa, polisi menangkap pelaku begal yang menjadi DPO selama 8 bulan saat hendak pesta sabu di Tebo Jambi. Saat penangkapan, polisi diserang keluarga pelaku yang melempari mobil petugas menggunakan batu. Tim Sultan Satreskrim Polres Tebo bersama unit Reskrim Polsek Rimbo Bujang mengepung dan mendobrak pintu sekolah di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo, Jambi. Dari hasil pengintaian, polisi membekuk pelaku begal yang hendak pesta sabu. Polisi terpaksa melumpuhkan kaki pelaku yang menjadi DPO selama 8 bulan ini dengan timah panas karena berusaha melawan saat penangkapan. Coba masuk mobil, yuk. Keluarga tidak terima. Tetap berusaha mencari pertolongan, pelaku meneriaki polisi maling, sehingga keluarga bersama warga yang mendengar teriakan pelaku langsung keluar rumah dan melempari mobil polisi dengan batu. Akibatnya kaca mobil petugas yang terparkir pecah dan beberapa bagian lainnya rusak. Dalam melakukan aksinya, pelaku mengintai korban dan memberhentikan di tempat sepi sambil mengancam menggunakan senjata tajam dan langsung merampas motor korbannya. Pelaku juga tak segan untuk melukai korban jika melawan. Pelaku inisial R pada saat itu berada di sekolahan dan berada di satu ruang kelas sedang melaksanakan pesta sabu bersama satu rekannya. Pada saat melakukan penangkapan, saudara R berusaha melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam dan akhirnya tim berhasil melumpuhkan pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Suami istri menjadi korban penyekapan rekan bisnisnya atas dugaan penggelapan uang perusahaan sebesar 73 miliar rupiah di sebuah hotel di Depok, Jawa Barat. Korban akhirnya berhasil dibebaskan polisi setelah 3 hari disekap. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita. Saya Arli Sadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Polisi berhasil membongkar penyekapan sepasang suami istri dari sebuah hotel di Kota Depok, Jawa Barat yang telah berlangsung 3 hari.
Pelaku penyekapan merupakan beberapa orang dari perusahaan tempat korban pria bekerja. Perusahaan menduga korban menggelapkan uang lebih dari 7 miliar rupiah. Penyekapan di hotel dilakukan agar keduanya mau membeberkan aset yang mereka miliki dari uang hasil penggelapan. Namun pada saat hari Jumat kemudian terjadi sedikit konfrontasi sehingga kemudian korban dan istrinya berhasil melarikan diri ke arah lobi dan kemudian meminta tolong kepada pihak security hotel, kemudian dari kita dari Polres kemudian melakukan tindak lanjut untuk melakukan pengamanan sementara saat itu. Polisi baru menangkap 2 dari 7 pelaku penyekapan. Polres Depok hanya fokus pada kasus penyekapan dan bukan penggelapan uang sebagaimana tuduhan perusahaan kepada korban.